Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita akan mulai pada kita pada hari ini. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Kami bersyukur buat anugerah-Mu yang terus Engkau curahkan dalam kehidupan kami. Dan hari ini kami mengatur kehidupan kami di hadapan Tuhan untuk meninggikan Tuhan. Maka biarlah Engkau sendiri yang kuduskan kami, sucikan kami untuk kami boleh mengalami kuasa Tuhan. Kerajaan-Mu yang datang di antara kami dan kehendak-Mu yang jadi. Setiap manifestasi kuasa kegelapan apapun bentuknya, dari manapun datangnya, tidak berkuasa di antara kami. Hanya perkara-perkara yang ajaib, perkara-perkara ilahi, perjumpaan pribadi dengan Tuhan, itu yang kami alami bersama dimanapun kami ada. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, kenalah jiwaku, aman bersamamu. Dari harta
Kami bersyukur buat anugerah-Mu yang terus dicurahkan dalam kehidupan kami. Bahkan kami terus merasakan kasih-Mu di awal tahun ini. Terus Tuhan curahkan dalam kehidupan kami. Dan kami percaya bahwa Allah yang akan terus memimpin kami. Berjalan meraih kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Engkau hadir. bersama-sama dengan kami, dan Engkau yang menjadi sukacita kami, Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Haleluya, terima kasih Tuhan atas segala kasih setia dan anugerah yang Kau limpahkan dalam hidup kami. Dan khususnya Tuhan, pada saat ini kami akan merenungkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu dengan roh wahyu dan hikmat. Urapi hamba-Mu dengan kuasa dan otoritas, sehingga hamba-Mu dapat menyampaikan firman ini dengan kata-kata yang sederhana, tetapi penuh dengan kuasa yang berasal dari surga. Firman yang melengkapi, firman yang meneguhkan, firman yang menguatkan dan mengokohkan setiap kami, sehingga setiap jemaat-Mu dapat bertumbuh ke arah pribadi-Mu sendiri, Tuhan Yesus Kristus sebagai Sang Kepala Gereja. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari Mazmur pasal 78 ayat yang ke-19. Demikianlah firman Tuhan. Mereka berkata kepada Allah, sanggupkah Allah menyajikan hidangan di padang gurun? Sanggupkah Allah menyajikan hidangan di padang gurun? Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di tengah segala masalah yang menderu bangsa Indonesia, di mana kita sedang menghadapi pandemi COVID-19, kita mendengar kabar dan melihat bagaimana kecelakaan pesawat Sriwijaya Air yang terjadi dalam beberapa hari ini. Belum selesai masalah itu, kita diperhadapkan dengan bencana alam, di mana terjadi gempa di Sulawesi Barat. Sanggupkah Allah? Judul renungan kita pada pagi hari ini, apakah Allah sanggup? Ada banyak perenungan, ada banyak pertanyaan di antara kita. Sanggupkah Allah memulihkan? Sanggupkah Allah menolong kita? Demikian juga pertanyaan itu diajukan oleh orang-orang Israel yang sedang berjalan di padang gurun. Sanggupkah Allah menyajikan hidangan di padang gurun bagi kurang lebih 2 juta orang Israel yang keluar dari tanah Mesir? Apakah Allah sanggup? Tentunya kita sebagai umat percaya, kita percaya penuh bahwa Allah sanggup. Alkitab berkata di dalam Roma pasal pertama ayat 16-17, katakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Kita harus memiliki keyakinan kokoh di dalam Tuhan. Bagaimana firman Tuhan merekam betapa dahsyatnya Allah yang kita sembah, Allah yang sanggup, saudara. Saya mencatat ada beberapa hal yang dikerjakan Allah bagi orang-orang percaya. Walaupun apa yang kita renungkan saat ini tidak bisa mewakili betapa dahsyatnya pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Yang pertama, di dalam Yesaya pasal 57 ayat yang ke-10. Oleh perjalananmu yang jauh, engkau sudah letih lesu, tetapi engkau tidak berkata, tidak ada harapan. Engkau mendapat kekuatan yang baru, dan sebab itu engkau tidak menjadi lemah. Benar, saudara, hidup ini adalah sebuah perjalanan yang jauh, sebuah perjalanan untuk menuju destiny kita, untuk menuju penggenapan profetik kita. Dan Alkitab berkata,
Ada banyak orang sudah menjadi letih. Ada banyak orang sudah menjadi lesu. Ada banyak orang bahkan menyerah di dalam menjalani kehidupan ini. Tetapi Tuhan yang memberikan kita kekuatan yang baru. Tuhan yang memberikan kita semangat agar kita tidak menjadi lelah. Maka Alkitab berkata, jangan berkata tidak ada harapan. Apapun perjalanan kehidupan saudara, baik perjalanan kehidupan pribadi, perjalanan kehidupan rumah tangga, perjalanan kehidupan pekerjaan usaha saudara. Mungkin hari-hari ini saudara mengalami tantangan demi tantangan. Percayalah bahwa Allah sanggup memberikan kekuatan agar kita terus berjalan menuju penggenapan profeti kita, menuju penggenapan destiny kita. Amalek ingin mengalahkan kita. Amalek ingin menarik kita kepada lembah. Tetapi saudara, teruslah berjalan. Alkitab berkata, siapakah yang dikalahkan oleh Amalek? Orang yang berjalan di belakang, orang yang lemah, orang yang lesu. Maka dia ingin membawa kita ke dalam lembah. Maka saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kita memberikan semangat dalam kehidupan kita bahwa Allah kita adalah Allah yang sanggup memberikan kekuatan. Jangan pernah berkata tidak ada lagi harapan, tetapi teruslah berkata bahwa pengharapan di dalam Tuhan tidaklah mengecewakan. Jadi yang pertama, Allah sanggup memberi kekuatan agar kita terus berjalan menuju penggenapan profeti kita, menuju penggenapan destiny kita. Yang kedua, kita baca firman Tuhan di dalam Keluaran pasal 17 ayat yang ke-11. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Dalam menghadapi tantangan demi tantangan, seringkali kita mengalami keterbatasan. Tetapi Allah yang kita sembah adalah Allah yang menjadi sumber hikmat. Allah memiliki strategi yang berbeda di dalam setiap pertempuran menghadapi musuh-musuh kita. Allah kita adalah Allah yang menjadi sumber hikmat dalam kehidupan kita. Maka jika saudara hari ini kebingungan dalam menghadapi setiap tantangan demi tantangan, saya mau sampaikan kepada saudara bahwa Allah sanggup menghadirkan kuasa. Allah sanggup menghadirkan strategi untuk menghadapi musuh-musuh kita, untuk menghadapi tantangan demi tantangan. Alkitab berkata di dalam 2 Samuel pasal yang kelima ayat 20 dan ayat 23. Lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Ayat 23 dikatakan, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan, dan ia menjawab, janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertas. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, di sini kita dapat melihat bagaimana Tuhan memberikan strategi kepada Daud untuk melawan Filistin. Di satu sisi Tuhan sampaikan
maju seperti air menerobos. Tetapi di dalam pertempuran yang berbeda, walaupun dengan orang yang sama, artinya di pergumulan yang berbeda dengan masalah yang sama, Tuhan memberikan strategi yang berbeda. Daud tidak lagi menerobos seperti air yang menerobos, tetapi Daud membuat gerakan lingkaran. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mungkin saudara menghadapi masalah yang sama. Masalah yang sama di masa lalu, saudara hadapi lagi di masa sekarang. Maka mintalah hikmat yang berasal dari surga, karena Allah sanggup memberikan kita strategi. Mungkin apa yang kita kerjakan di masa lalu berhasil, belum tentu di masa sekarang berhasil. Maka teruslah mencari wajah Tuhan, teruslah mencari kehendak Tuhan. Janganlah kita takut untuk bertanya kepada Tuhan. Allah sanggup memberikan strategi, Allah sanggup memberikan semangat, Allah sanggup memberikan kekayaan yang saudara butuhkan. Bahkan ketika bangsa Israel berjalan menuju Yerusalem setelah mereka lepas dari perbudakan di Babilonia, mereka bingung bagaimana mau membangun bait Allah sementara mereka tidak memiliki keuangan. Tetapi Alkitab berkata dalam Yesaya pasal 45 ayat yang ketiga, Tuhan yang akan memberikan kepada bangsa Israel harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, sehingga engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan nama. Yang ketiga, apakah Allah sanggup? Kita baca firman Tuhan di dalam Ulangan pasal 20 ayat yang keempat. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu, dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Yang ketiga, saudara, Allah sanggup menjadikan saudara sebagai pemenang atas masalah-masalah saudara, atas musuh-musuh saudara. Alkitab berkata, Tuhan mengizinkan kita menghadapi pergumulan, Tuhan mengizinkan kita menghadapi peperangan. Tetapi Alkitab berkata kita tidak berjalan sendiri, tetapi Tuhan berjalan menyertai kita. Tuhan berjalan untuk berperang bagi kita. Dan tujuan Tuhan untuk memberikan kita kemenangan. Apapun pergumulan saudara, percayalah bahwa Allah yang berperang bagi saudara, bahwa Allah yang menyertai saudara. Dan Alkitab berkata, maksud semuanya itu untuk memberikan kemenangan kepada saudara. Yang keempat, saudara, Alkitab berkata di dalam 2 Korintus pasal pertama ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Ketika kita menghadapi pergumulan, tentunya itu bukanlah sesuatu yang mudah. Kita dituntut untuk terus berjalan dari iman kepada iman. Mungkin tadi saudara mulai lemah, tapi jangan pernah berkata tidak ada harapan, agar Tuhan terus memberikan kita kekuatan. Saya percaya
seperti Daud yang dituntun Tuhan melawan Filistin, seperti Yosua dan Musa dalam menghadapi Amalek, seperti Deborah, seperti pahlawan-pahlawan iman. Bagaimana Tuhan memberikan strategi, Tuhan memberikan sumber daya untuk menghadapi musuh-musuh. Demikian juga saudara dan saya, bahwa Allah terus berjalan menyertai kita, bahkan berperang bagi kita, sehingga kita mengalami kemenangan. Dan Tuhan menghibur kita dengan kemenangan. Tuhan menghibur kita dengan anugerahnya, sehingga ketika kita dipulihkan, kita dapat menghibur orang lain yang menghadapi pergumulan yang sama. Saudara mengalami kemenangan dalam pergumulan keluarga, maka saudara dapat menghibur keluarga yang lain. Ketika saudara disembuhkan dari penyakit, maka saudara pun akan menghibur orang-orang yang sakit. Ketika saudara bisa menghadapi kegagalan, maka saudara dapat menghibur orang-orang lain yang mengalami kegagalan. Kehidupan kita menjadi berkat karena Allah satu. Dan yang terakhir saudara, yang kelima, di dalam Ibrani pasal 7 ayat 25. Karena itu Ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Allah sanggup menyelamatkan kita dengan sempurna. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sekali lagi, apapun yang saudara hadapi, milikilah keyakinan yang kokoh dalam firman Tuhan, bahwa Allah sanggup. Teruslah kita berjalan, bertolak dari iman kepada iman. Orang benar hidup oleh iman. Amin. Yesus sanggup
saudara, Tuhan sanggup menyelamatkan kita dengan sempurna. Dan Alkitab berkata, kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Kita angkat roti ini di atas kepala kita. Kita ucapkan dengan iman. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-pecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita berdoa dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus, roti hidup yang turun dari surga, lebih dari roti mana. Setiap aku makan tubuh Tuhan dan minum darah Tuhan, aku tidak lapar lagi, aku tidak haus lagi. Aku tolak stres, depresi, khawatir, ketakutan, dan keputusasaan. Karena di dalam kasih Kristus tidak ada ketakutan, tetapi keberanian iman yang mengalahkan dunia. Aku berdoa, aku tolak kutuk resesi ekonomi, kutuk kegagalan, kutuk kebangkrutan, aku tolak kutuk hutang. Aku telah kutuk belalang pelahap, belalang pengeri, belalang pindahan, belalang pelompat. Aku telah kutuk taman Eden, kerja keras semakan semaduri. Aku percaya Tuhan Yesus yang memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Karena aku hidup dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Setiap goncangan yang terjadi membuat kekayaan bangsa-bangsa dan kelimpahan dari seberang lautan mengalir memulih perbendaharanku, sehingga apa yang kupegang diberkati, yang kukerjakan berhasil, yang kulancarkan di dalam Tuhan digenapinya. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus. Maka demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus, darah yang kudus, darah yang suci, darah yang berkenan. Tuhan Yesus dipukuli, diludahi, dinodai, dicambuk, ditombak, disalibkan untuk menanggung kutuk dosaku dan penderitaanku. Dan dengan pilu-pilu Tuhan Yesus semua penyakitku sudah sembuh. Sistem imunku diperkuat, roh, jiwa, dan tubuhku terpelihara sempurna, sehingga semua virus, bakteri, sakit, penyakit, bahkan virus COVID-19 tidak berkuasa atas hidupku. Aku sudah menerima urapan iman dan urapan raja. Suatu hari nanti aku bersama keluarga dan orang-orang kudus akan diangkat ke awan-awan untuk masuk ke dalam perjamuan pernikahan anak domba dan memperoleh hidup yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus. Kita mengucap syukur saudara, dan kita naikkan pujian menunjukkan kasih setia. Kau
lebih sanggup. Segala sesuatu sudah Kau selesaikan di kayu salib. Penyelamatan-Mu bagi orang-orang percaya sungguhlah sempurna. Bapa di surga, biarlah Engkau terus memberikan penghiburan bagi keluarga-keluarga Tuhan yang hari-hari ini mengalami berbagai macam pergumulan, baik karena pandemi COVID-19, baik karena kecelakaan pesawat, maupun banjir dan tanah longsor, juga gempa di Sulawesi Barat. Kami percaya penghiburan-Mu sungguh sempurna, penyelamatan-Mu sungguh sempurna. Kami percaya Engkau yang memberikan kekuatan kepada hamba-hamba-Mu, kepada setiap orang percaya untuk tidak menjadi lebih, untuk tidak menjadi lesu, tetapi terus berjalan untuk meraih destiny, untuk meraih kuasa yang Engkau sudah sediakan, bahkan mahkota yang Engkau siapkan. Terima kasih atas anugerah. Biarlah setiap kami Tuhan bukan hanya berharap, tetapi menjadi harap. Bukan hanya meminta penghiburan, tetapi kami menjadi penghiburan. Karena penghiburan yang Kau berikan dalam kehidupan kami sungguhlah luar biasa. Terima kasih Tuhan. Biarlah berkat-berkat-Mu mengalir kepada setiap jemaat. Baiklah jemaat Tuhan, angkatlah kedua tangan-Mu, arahkanlah rohani-Mu dan terimalah berkat dari Tuhan. Diberkatilah kau yang tertanam di dalam taman Tuhan. Diberkatilah kau laki-laki mau menjadi pohon terpantin kebenaran tanaman kesukaan Tuhan yang menceritakan tentang keagungan Tuhan. Diberkatilah kau para wanita mau menjadi pohon anggur yang manis dan lebat, yang tak pernah mengalami kekeringan sekalipun pada musim kemarau. Pakaianmu adalah kekuatan dan kehormatan, dan kau akan tertawa tentang hari depanmu. Diberkatilah kau anak-anak muda, kau menjadi tunas zaitun yang berjalan dalam wibawa dan otoritas Allah, seperti anak panah di tangan pahlawan. Demikianlah hidup di tangan Tuhan. Tuhan Yesus datang untuk memberi hidup-hidup dalam kelimpahan. Maka kau bersama anak cucumu tidak minta-minta roti, engkau bersama anak cucumu mewarisi bumi. Terimalah segala berkat Allah Abraham Israel jasmani rohani, persekutuan kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sukacita damai sejahtera dalam kuasa Roh Kudus menyertai kehidupan kita sampai Maranatha. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin.